sore Kak Zulfa, gimana perjalanannya tadi nih? Selamat sore juga Kak. Tadi perjalanan ke sini agak macet ya Kak ya. Oh iya, bener sih Kak, wajar kalau sore-sore gini biasanya barengan sama orang-orang lagi pulang kerja, pulang kampus juga ya Kak. Tapi aman kan Kak perjalanannya? Alhamdulillah aman kok. Oh iya, gimana kabar Kak Zulfa hari ini? Kabarku hari ini cukup baik sih Kak. Alhamdulillah cukup baik ya. Kak Zulfa, sebelumnya saya mau izin perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Nadia Ilmuhadani, biasanya dipanggil Kak Nadia. Tapi Kak Zulfa boleh manggil saya senyamannya Kak Zulfa aja. Terus saya ini nanti sebagai konselor yang akan menemani Kak Zulfa dalam proses konseling hari ini. Oke Kak, salam kenal ya. Salam kenal. Perkenalkan, nama aku Nadia Zulfa Azmi, biasa dipanggil Zulfa. Aku juga biasanya udah sering konseling juga kok di sini sama kakak. Jadi bukan pertama kalinya ikut kesini konseling ya? Iya benar. Nah, oke Kak Zulfa, akhir-akhir ini kesibukannya apa ya? Untuk akhir-akhir ini sih mungkin cuma nugas-nugas aja sih Kak. Apalagi ini juga minggu-minggu UTS ya, jadi ya sibuknya cuma nugas, ngerjain apa itu yang disuruh dosen aja waktu UTS gitu. Kalau nggak salah inget nih Kak Zulfa berarti sekarang lagi di semester 3 ya? Iya, Ini benar. semester 4. Gue nggak sih Kak? Iya, Kalau benar. testimoninya orang-orang biasanya tuh semester 3 tuh udah lumayan berasa beratnya. Oh iya Kak Zulfa, sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih dulu Kak Zulfa. Tadi udah kena macet tapi tetap datang ke sini tuh, datang ke sininya tuh tepat waktu sesuai jadwal ya. Jadi udah terima kasih banget udah menyempatkan waktunya OTW sebelum jadwal. Terus Kak Zulfa nanti selama sesi konseling bisa dibuat senyaman mungkin posisi duduknya atau mungkin nanti butuh air, butuh apa, bisa langsung ngomong ke saya aja, nggak usah sungkan gitu ya Kak. Iya, oke Kak. Oh iya Kak, ngomong-ngomong cuaca akhir-akhir ini lagi panas banget gak sih Kak? Iya Kak, bener banget. Apalagi Surabaya juga aduh panasnya ini. Mataharinya tuh kayak satu orang satu matahari gitu loh Kak. Iya sih, banyak yang ngomong gitu ya, kayaknya satu orang dapat satu matahari kalau di Surabaya. Iya, bener banget. Oh iya, aku ada cerita sih Kak. Jadi tuh minggu lalu aku habis dari Jogja kan. Oh iya. Terus tuh kalau dibandingin sama Surabaya cuacanya ya sama aja sebenarnya. Cuma di sana tuh lebih sejuk aja gitu loh Kak di Jogja. Masih ada angin-angin dikit gitu ya. Terus airnya juga adem banget kan dia di bawah pegunungan juga kan. Jadi kayak nggak sepanas Surabaya ini gitu. Jadi berasa banget bedanya habis dari Jogja terus balik ke Surabaya. Iya, ya ampun, aku sampai nggak tahu lagi dah sama Surabaya. Terus ini loh Kak, banyak yang bilang katanya kalau semakin kita kipasan pakai kipas angin gitu malah kayak disembur naga. Bener banget. Bener banget, anginnya tuh kayak anginnya tuh kayak angin panas gitu loh. Iya, ya bener banget sih Kak. Ngomong-ngomong Kak, Zulfa dari Jogja terus liburan ya berarti? Iya, healing aja sih, sendirian, lagi me time aja. Dari mana aja tuh Kak, kalau boleh tahu? Cuma ke Museum Sona Budaya sama Malioboro sama ke Kaliurang aja sih Kak. Ya. Kak Zulfa tahu tempat-tempat itu rekomendasi dari TikTok kan atau ada temennya yang di sana mungkin yang merekomendasiin? Lebih tepatnya dari mantan pacar saya ya Kak. Oh, dari mantan pacar ya Kak. Saya minta maaf ya Kak kalau misalnya nanti malah mengulik-ulik masa lalunya Kak Zulfa, saya kan nggak tahu. Berarti konseling hari ini ada kaitannya dong sama orang ini? Iya Kak, bener banget. Emang itu tujuannya. Oke. Jadi Kak Zulfa, sebelum Kak Zulfa mulai membagikan ceritanya, aku mau menjelaskan dulu bagaimana nanti sesi konseling kita akan berlangsung. Nah, dalam konseling ini saya akan membantu Kak Zulfa. Saya perannya hanya membantu Kak Zulfa memahami dan mengelola pikiran serta perasaan yang mungkin sekarang lagi dirasakan sama Kak Zulfa. Nah, terutama tentang masalah yang membuat Kak Zulfa kurang bersemangat akhir-akhir ini, membuat Kak Zulfa kepikiran akhir-akhir ini. Terus nantinya tuh ada beberapa asas yang perlu saya beritahu supaya nggak ada kesalahpahaman ya antara
Kak Zulfa dengan saya. Jadi nantinya tuh dalam konseling itu ada asas kerahasiaan. Nah, nantinya semua pengalaman yang Kak Zulfa bagikan itu akan saya jaga kerahasiaannya semaksimal mungkin. Terus nanti juga ada asas kesukarelaan. Nah, aku mau tanya ke Kak Zulfa datang konseling hari ini, adakah paksaan atau datang dengan sukarela? Datang dengan sukarela kok Kak. Oke, terima kasih ya Kak Zulfa. Terus ada asas keterbukaan. Nantinya aku berharap Kak Zulfa itu bisa menceritakan pengalamannya Kak Zulfa, membagikannya dengan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi atau dipalsukan gitu ya Kak. Dapat dipahami? Siap, dapat dipahami. Mungkin sebelum konseling ada yang ditanyakan? Belum ada sih Kak. Oke. Nah, dalam konseling itu juga ada batasan-batasan ya Kak. Nanti kurang lebih konseling kita akan berjalan selama 30 menit. Terus saya juga sebagai konselor, perannya itu hanya membantu membantu Kak Zulfa menangani masalah ini. Kan pokoknya semua keputusan itu ada di tangan Kak Zulfa. Nah, saya hanya bisa memberikan opsi mungkin ya. Terus jadi kalau mungkin masalah yang Kak Zulfa alami itu memerlukan bantuan lebih spesifik, contohnya ke pihak berwenang dan berwajib itu akan dirujuk ke pihak yang memang di ranahnya dengan seisinya Kak Zulfa, begitu ya Kak. Nah, dari aturan-aturan yang saya sebutkan tadi, apakah Kak Zulfa setuju atau mungkin ada yang disanggah? Setuju kok Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Nah, berarti tujuan kita di sini itu membantu Kak Zulfa menemukan cara pandang baru terhadap masalah yang sedang dialami Kak Zulfa, agar Kak Zulfa bisa lebih tenang, bisa lebih fokus menjalani aktivitas sehari-harinya Kak Zulfa. Kak Zulfa sudah siap memulai sesi konseling hari ini? Sudah siap Kak. Kak Zulfa, jadi dalam konseling kali ini karena saya sudah membaca sekilas deskripsi masalah yang sedang dialami Kak Zulfa yang dikirimkan kepada saya. Jadi nanti kita akan menggunakan pendekatan kognitif perilaku. Nah, di sini nanti kita akan melihat pikiran dan makna yang Kak Zulfa berikan terhadap suatu peristiwa, di mana itu tuh dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku Kak Zulfa. Nanti kita akan berlatih melihat kejadian itu dari sisi yang berbeda. Kita sebut dengan teknik reframing, yaitu mengubah cara memaknai suatu pengalaman. Oke, berarti saya diajak untuk melihat kejadian dari sisi lain gitu ya Kak? Betul sekali. Nah, dengan begitu Kak Zulfa tuh bisa menemukan makna yang lebih menenangkan dan membangun. Oke, sekarang Kak Zulfa, saya pengen Kak Zulfa menceritakan hal yang sedang Kak Zulfa rasakan belakangan ini, terutama tentang hubungan Kak Zulfa yang baru saja berakhir ya. Iya Kak, jadi kan tadi aku udah cerita ya kalau aku lagi healing ke Jogja gitu. Sebenarnya sih pengen ku kesana tuh niatnya siapa tahu ketemu gitu sama orangnya, tapi ternyata emang semesta nggak mendukung itu. Jadi ya udah akhirnya juga me time aja sih di sana. Tapi sebenarnya sedih banget sih, kan jauh-jauh gitu ya. Apalagi niat pertamanya buat bisa ketemu lagi gitu. Jadi sejak aku putus sama dia tuh aku kayak ngerasa gagal aja sih Kak. Aku pikir aku nggak cukup baik buat dia. Aku jadi nggak semangat buat kuliah juga. Rasanya kayak semua itu sia-sia gitu Kak. Jadi Kak Zulfa tuh ngerasa kehilangan semangat. Terus karena Kak Zulfa berpikir kalau perpisahan dari si mantannya Kak Zulfa ini merupakan tanda kegagalan dari dirinya Kak Zulfa, begitu? Iya Kak, benar. Jadi aku selalu ngerasa nggak pantas buat dicintai sama siapapun itu sejak kejadian itu. Ini bukan yang pertama kalinya aku gagal menjalin hubungan sih Kak sebenarnya.
Dari cerita yang disampaikan Kak Zulfa sepenggal tadi, saya turut bisa merasakan rasa kecewa dan rasa sedihnya Kak Zulfa, Kak. Eh, Ketika Kak Zulfa berpikir Kak Zulfa gagal, perasaan seperti apa sih yang muncul dalam diri Kak Zulfa ketika memikirkan saya gagal tersebut? Pastinya sedih banget ya kak ya. Terus saya juga nangis tuh hampir tiap malam gitu loh, bahkan susah buat fokus belajar apalagi buat ujian tengah semester ini. Kak Zulfa, saya ingin Kak Zulfa tuh mengingat kembali gimana sih saat pertama kali tahu bahwa hubungan Kak Zulfa itu berakhir. Coba Kak Zulfa ceritakan apa yang Kak Zulfa pikirkan pada waktu itu, pada waktu berpisah itu. Eh, saya tuh langsung kepikiran ini sih, saya tuh pasti salah sih, pasti salah karena saya selalu bikin orang kecewa. Itu yang ada di pikiran saya waktu hubungan saya berakhir itu kak. Saat itu saya merasa semua usaha yang saya lakukan tuh gak ada artinya buat dia, buat diri saya sendiri juga. Jadi pikiran utama yang muncul itu bahwa Kak Zulfa tuh percaya bahwa Kak Zulfa nggak cukup baik dan selalu salah gitu ya. Iya kak, itu yang selalu terulang-ulang sih di kepala saya. Baik, saya mengerti. Pikiran seperti itu bisa sangat berat kalau Kak Zulfa tuh merasa terus yakin dengan pikiran negatif tersebut. Seperti Kak Zulfa merasa, oh ini pasti aku yang salah, ini pasti aku yang bermasalah ini. Oke, Kak Zulfa, sekarang gimana kalau kita coba lihat dari sisi yang lain? Kalau Kak Zulfa menganggap hubungan yang berakhir itu bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai proses belajar, apa yang bisa Kak Zulfa pelajari dari pengalaman ini? Mungkin saya terlalu bergantung sama dia sih kayak, jadi saya jadi lupa sama diri saya sendiri. Itu refleksi diri yang baik ya Kak Zulfa. Jadi bisa jadi makna dari peristiwa ini tuh bukan berarti Kak Zulfa gagal, tapi berarti Kak Zulfa tuh sudah belajar untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih menghargai diri Kak Zulfa sendiri. Bagaimana kalau Kak Zulfa melihatnya seperti itu? Setuju nggak? Setuju sih, kalau dipikir-pikir juga iya sih kak, rasanya kayak lebih ringan aja ya. Betul, pemikiran seperti itu bisa membantu Kak Zulfa menemukan makna baru dari kejadian yang sama. Ini bukan bermaksud Kak Zulfa menolak kenyataan bahwa hubungannya telah berakhir ya, tapi kayak menafsirkan ulang dengan cara yang lebih positif dan lebih membangun Kak Zulfa juga. Nah sekarang gimana kalau kita coba latih perubahan cara berpikirnya Kak Zulfa. Jadi ketika Kak Zulfa mulai merasa sedih atau Kak Zulfa ingat-ingat lagi hubungan yang tengah berlalu itu, coba katakan pada diri Kak Zulfa dengan kalimat baru dan lebih sehat, lebih positif gitu ya. Misalnya, bukan saya ditinggalkan karena saya tuh gagal, tapi diubah menjadi saya sedang diberi kesempatan untuk belajar mencintai diri saya sendiri lebih dulu deh, sebelum mencintai orang lain. Gimana? Mungkin saya bisa bilang saya belum menemukan orang yang tepat, tapi saya sedang berkembang jadi lebih baik gitu ya kak. Bagus sih Kak Zulfa, itu bentuk self talk yang positif. Terus semakin sering Kak Zulfa mengulangnya, mengubah pemikiran itu akan semakin kuat juga pengaruhnya terhadap perasaan Kak Zulfa untuk mengubahnya menjadi perasaan yang lebih positif. Oke kak, saya merasa lebih tenang sekarang. Nah, untuk membantu Kak Zulfa menerapkan makna baru ini dalam kehidupan sehari-hari, saya mau membuat tugas kecil, tugas rumah ya, untuk Kak Zulfa. Tugas apa itu kak? Tugasnya mudah,
Mungkin Kak Zulfa bisa menulis jurnal selama 1 minggu ke depan. Setiap kali Kak Zulfa merasa sedih, kecewa, atau mungkin Kak Zulfa teringat kembali flashback di masa lalu itu, Kak Zulfa bisa tuliskan 2 hal di dalam jurnal tersebut. Yang pertama, saat memikirkan hal-hal tersebut, pikiran negatif apa yang muncul di dalam pikirannya Kak Zulfa. Terus yang kedua, mungkin versi makna barunya yang lebih positif. Jadi Kak Zulfa tuh bikin di jurnal itu ada tulisan yang pikiran negatifnya Kak Zulfa, terus Kak Zulfa ubah menjadi versi makna baru yang lebih positif. Mungkin aku kasih contoh ya Kak. Misalnya pikiran Kak Zulfa itu yang negatif itu, saya ditinggalkan karena saya gagal. Nah, Kak Zulfa tuh bisa memaknainya dengan baru yang lebih positif, seperti saya sedang belajar untuk memahami siapa yang benar-benar cocok untuk saya. Gimana Kak? Oke kak. Saya akan coba tulis setiap malam ya kak. Nah, bagus. Terima kasih ya Kak Zulfa. Berarti nanti di sesi berikutnya kita bahas jurnal Kak Zulfa ya. Terus kita juga akan melihat gimana perubahan makna ini memengaruhi perasaan Kak Zulfa. Kak Zulfa sudah melangkah dengan baik hari ini. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Terima kasih kak sebelumnya. Saya merasa lebih sangat lega dan lebih bisa menerima sekarang. Nah, yang perlu Kak Zulfa ingat juga, nanti di setiap pengalaman itu, bahkan pengalaman yang menyakitkan sekalipun, bisa menjadi pelajaran berharga tergantung gimana cara kita memaknainya. Oke kak. Nah, karena kita sudah mencapai tujuan kita di sesi konseling 1 ini, yaitu mengubah cara pandang Kak Zulfa, memaknai pikiran negatif Kak Zulfa menjadi yang lebih positif. Gimana kalau kita nanti atur lagi jadwal untuk sesi konseling kedua yang akan mengevaluasi lah mengevaluasi jurnal Kak Zulfa. Nanti bagaimana, apakah ada perubahan atau ada kendala, begitu ya Kak? Oke kak. Oke Kak Zulfa, terima kasih sudah datang hari ini. Semoga nanti sama tujuan, hati-hati di jalan. Kalau gitu saya akhiri sesi konseling hari ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan mengenai tugas rumahnya bisa langsung WhatsApp saya saja. Oke kak, terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Halo Kak Zulfa, senang deh ketemu Kak Zulfa lagi hari ini. Dari ekspresi Kak Zulfa hari ini nih, Kak Zulfa kelihatan lebih cerah ya, wajahnya lebih bahagia daripada minggu lalu. Gimana nih kabarnya hari ini? Halo juga kak, alhamdulillah kabarku hari ini sedikit bahagia. Nggak seberat minggu lalu ya Kak? Iya. Kak Zulfa, saya senang deh karena Kak Zulfa masih berkomitmen untuk melanjutkan konseling hari ini. Nah, konseling hari ini kita akan membahas hasil latihan reframing. Kita akan membahas jurnal yang Kak Zulfa buat juga, lalu melihat gimana perasaan Kak Zulfa selama minggu terakhir. Jadi Kak Zulfa sudah buat kan jurnalnya? Sudah kak, saya sudah tulis jurnalnya kok. Hari ini jurnalnya dibawa kan Kak? Oh iya, kebetulan saya bawa kak ini kak. Oke, boleh kita baca bersama ya? Oke. Oh yang ini. Saya izin baca ya Kak? Iya boleh kak, silakan. Oke, jadi sudah baca nih jurnal yang Kak Zulfa buat ya. Jadi mungkin aku mau nanya sedikit tentang jurnal yang Kak Zulfa ceritakan di buku ini. Apa yang Kak Zulfa tulis dan yang Kak Zulfa rasakan setelah menulis jurnal ini? Perasaan apa yang muncul? Aku nulis setiap malam kan kak itu. Awalnya sih masih sering muncul pikiran negatif kayak aku ditinggalkan karena nggak
cukup baik kayak yang pas itu aku cerita. Tapi setelah aku coba ubah maknanya ke lebih yang ke positif, kayak misalnya jadi aku sedang belajar menerima bahwa tidak semua orang cocok untukku, rasanya itu pelan-pelan lebih ringan gitu Kak. Wah, itu kemajuan yang luar biasa ya. Jadi Kak Zulfa tuh udah bisa mulai melihat ya bahwa kehilangan yang dirasakan Kak Zulfa tuh bukan berarti gagal, tapi kesempatan untuk belajar. Begitu ya Kak Zulfa? Iya Kak, aku jadi lebih sadar juga kalau selama ini tuh aku terlalu menyalahkan diri aku sendiri. Bagus sekali Kak Zulfa. Saat Kak Zulfa menulis dan mengganti makna pikiran negatif itu dengan pikiran yang positif dengan makna baru, apakah Kak Zulfa merasakan ada perubahan nih dari emosi Kak Zulfa sebelumnya yang mungkin lebih mengarah ke negatif? Iya sih Kak, dulu kan aku nangis hampir tiap malam tuh. Sekarang paling cuma sesekali aja sih kalau inget-inget flashback gitu, itu pun nggak terlalu lama. Aku bisa lebih cepat tenang aja sekarang. Berarti ada perubahan ya dari minggu yang lalu sama minggu setelah kita konseling sesi pertama kemarin. Jadi perubahan yang Kak Zulfa alami itu menunjukkan bahwa cara Kak Zulfa itu memaknai sesuatu dengan benar-benar mempengaruhi perasaan Kak Zulfa sendiri. Ini tuh kayak inti dari konseling ini. Jadi bukan situasi yang membuat kita menderita, tapi gimana cara kita memandang situasi itu dengan makna yang baru. Oke. Kak Zulfa, apa ada momen tertentu di minggu ini yang paling terasa berbeda nih setelah Kak Zulfa mencoba berpikir dengan makna baru minggu lalu? Ada sih Kak, waktu aku lihat mantanku di sosmed, Iya. biasanya kan aku langsung kayak panik atau gimana ya, pengen tahu gitu loh. Aku ngerti kan cuma di sosmed gitu kan ya, cuma pengen ngerti tahu, sebenarnya pengen reply gitu, reply storynya gimana kabarnya gitu, tapi aku takut kalau jawabannya tuh nggak sesuai apa yang aku pengen gitu Kak. Tapi kemarin waktu dia barusan aja kemarin waktu dia buat story lagi, aku cuma senyum aja dan bilang dalam hati kalau aku baik-baik aja, aku lagi belajar untuk jadi versi terbaikku saat ini. Terus rasanya juga tenang gitu aja sih Kak. Berarti setelah yang awalnya Kak Zulfa ini ada perasaan ingin apa ya, ingin mereply di story tersebut, jadi sekarang kayak lebih ya udah, aku udah baik-baik aja, nggak ada dia juga apa-apa, dan maknanya dengan makna yang lebih positif ya Kak. Iya. Itu contoh yang jelas kalau Kak Zulfa tuh udah ada perubahan makna yang berhasil Kak Zulfa terapkan dalam kehidupan nyata. Kak Zulfa, kalau boleh aku kasih applause sih, hebat sih. Makasih Kak. Kak Zulfa, saya pengen kita perkuat makna baru yang sudah Kak Zulfa temukan minggu lalu. Kak Zulfa menyebutkan bahwa putus cinta yang ini adalah kesempatan untuk mengenal diri sendiri dan belajar mandiri. Benar? Iya Kak, benar. Jadi sekarang saya pengen Kak Zulfa menutup mata sebentar. Kak Zulfa tarik napas dalam-dalam, lalu bayangkan Kak Zulfa 1 tahun ke depan dengan versi Kak Zulfa yang lebih kuat, yang sudah pulih dan bahagia dengan diri Kak Zulfa pada saat itu. Jadi bayangkan dia sedang berjalan berpapasan nih sama Kak Zulfa, dia tersenyum dengan percaya diri. Nah, Kak Zulfa bisa membayangkan kan? Nah, sekarang coba sebutkan 3 hal yang dia pelajari dari pengalaman ini. Udah boleh buka mata Kak? Boleh? Mungkin bisa disebutkan. Jadi yang pertama, aku belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain. Terus yang kedua, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Dan yang ketiga, aku belajar bahwa kehilangan bukan berarti berakhir, tapi awal dari hal yang baru. Oke, bagus sekali Kak.
gimana setelah mengucapkan ketiga hal tersebut, perasaan yang Kak Zulfa rasakan? Entah kenapa aku rasanya lebih lega aja sih Kak, kayak aku bisa berdamai sama semuanya gitu. Nah, itu berarti tanda Kak Zulfa sudah mulai menerima diri Kak Zulfa dengan situasi yang lebih lapang. Jadi setiap kali pikiran lama muncul, ulangi 3 kalimat yang tadi Kak Zulfa sebutkan dalam hati Kak Zulfa ya. Baik Kak, aku akan coba biasakan buat ngomong itu. Nah, berarti untuk sesi konseling berikutnya minggu depan, saya pengen Kak Zulfa melanjutkan lagi latihan dengan mencoba memaknai dengan yang lebih positif, memberikan makna baru itu. Tapi kali ini dengan tambahan, selain menulis pikiran dan makna baru, tambahkan juga satu tindakan kecil yang bisa Kak Zulfa lakukan untuk menunjukkan bahwa Kak Zulfa itu sedang bertumbuh. Contohnya itu gimana Kak? Misalnya, jika maknanya adalah saya belajar mencintai diri sendiri, terus tindakan nyatanya itu bisa seperti memberi waktu istirahat untuk diri sendiri, menulis hal-hal yang Kak Zulfa sedang syukuri, atau melakukan hal yang Kak Zulfa pengen, yang Kak Zulfa suka tanpa ada rasa bersalah. Oh iya, jadi bisa saya coba nonton film sendiri atau jalan ke kafe yang saya suka gitu ya Kak? Bisa, itu bagus sekali. Jadi Kak Zulfa bisa lakukan hal-hal sederhana yang menandakan kalau Kak Zulfa itu lagi menghargai diri sendiri loh. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana perubahan makna ini mempengaruhi perilaku dan kesehariannya Kak Zulfa. Oke Kak, saya senang bisa ikut proses ini, rasanya jauh lebih tenang. Saya juga senang bisa melihat perkembangan Kak Zulfa. Kalau Kak Zulfa udah melangkah sejauh ini, jadi jangan lupa kalau Kak Zulfa itu berharga bukan karena siapa yang mencintai Kak Zulfa, tapi karena siapa diri Kak Zulfa sebenarnya. Terima kasih ya Kak, saya merasa lebih kuat sekarang. Sama-sama Kak, kita akhiri ya sesi hari ini, sampai berjumpa minggu depan. Oke Kak. Halo Kak Zulfa, selamat siang, selamat datang kembali. Kita berada di sesi 3 konseling berarti ya Kak hari ini. Halo Kak. Senang deh bisa lihat Kak Zulfa hari ini lebih memancarkan aura bahagianya lebih keluar gitu. Iya. Jadi gimana kabar Kak Zulfa hari ini? Kabarku hari ini baik banget Kak. Baik banget ya. Jauh lebih baik. Iya sebenarnya. Aku ngerasa jauh lebih stabil, terus aku juga udah bisa menjalani hari tanpa kepikiran terus tentang mantan pacarku itu. Iya. Itu luar biasa banget, berarti ada kemajuan yang besar ya. Jadi hari ini kita akan melakukan refleksi tentang semua yang sudah Kak Zulfa alami selama proses konseling. Nanti kita juga akan melihat jauh mana sih perubahan Kak Zulfa dalam merubah makna dan perilaku yang sebelum-sebelumnya terjadi. Oke Kak. Oke Kak, jadi minggu lalu Kak Zulfa mendapat tugas tambahan ya untuk melanjutkan jurnalnya dan menambahkan tindakan nyata sebagai bentuk penerapan dari makna baru yang Kak Zulfa buat. Boleh diceritakan bagaimana hasilnya? Oke Kak, aku terus nulis jurnal itu kan ya Kak. Nah minggu ini aku tulis hal-hal kecil yang kayak contohnya aku syukuri dan kegiatan yang aku lakukan untuk diri aku sendiri. Jadi aku sempat jalan sendiri ke taman kota, terus itu nonton film dan bahkan makan siang sendirian di kafe yang dulu sering saya kunjungi sama mantan saya waktu mantan saya kesini ya Surabaya. Anehnya rasanya aman dan nyaman aja sih Kak, udah nggak sedih-sedih lagi. Wah, itu suatu langkah yang besar ya Kak Zulfa berani ke tempat yang
mengundang memori itu kembali, tapi Kak Zulfa malah merasa baik-baik saja. Artinya Kak Zulfa udah bisa nih mengubah situasi yang dulu memicu kesedihan malah menjadi pengalaman yang lebih netral atau bahkan lebih positif, dan membuat Kak Zulfa tuh, wah ini gak ngaruh, aku baik-baik saja kok gitu ya. Lalu apa yang Kak Zulfa rasakan setelah melakukannya? Pastinya saya bangga sama diri saya sendiri sih Kak. Jadi saya jadi sadar kalau saya tuh ternyata bisa bahagia tanpa bergantung sama siapapun. Saya juga mulai fokus ke kuliah saya lagi, bisa ngerjain tugas dengan sangat amat tenang. Bagus sekali. Jadi makna dari yang Kak Zulfa bentuk selama ini, prosesnya mulai terrealisasi ya, mulai terlihat. Iya Kak, sekarang tuh kalau misal kepikiran masa lalu, saya bilang ke diri saya nih, aku sedang belajar bukan gagal, dan itu bikin saya kuat sampai hari ini. Jadi dengan kalimat yang Kak Zulfa pegang tadi, bisa dibilang itu kalimat yang luar biasa ya Kak. Dan kalimat itu menjadi bukti bahwa Kak Zulfa tuh berhasil memodifikasi pikiran negatif menjadi keyakinan positif yang lebih sehat ya Kak. Ya. Oke, Kak Zulfa, karena Kak Zulfa sudah mencapai titik ini di mana Kak Zulfa sudah merasa baik-baik saja, bahkan setelah mengunjungi tempat memorial mungkin dengan mantan, berarti bisa dikatakan kalau tujuan konseling kali ini sudah tercapai ya Kak. Kak Zulfa setuju? Setuju. Berarti konselingnya bisa kita akhiri di sini. Tapi sebelum kita akhiri proses konseling ini, saya pengen Kak Zulfa refleksikan kembali perjalanan Kak Zulfa sejak sesi pertama. Menurut Kak Zulfa, apa perubahan terbesar yang terjadi dalam diri Kak Zulfa selama mengikuti ketiga sesi konseling ini? Dulu saya merasa tidak pantas dicintai dan gagal sekian Kak. Nah, sekarang saya sadar kalau setiap orang itu bisa berpisah bukan karena salah satu tidak pantas, tapi karena memang waktunya belajar atau masanya emang udah habis aja sih Kak. Saya juga lebih menghargai diri sendiri, nggak terlalu keras sama diri saya. Itu refleksi yang bagus, hebat sekali Kak. Jadi makna baru yang Kak Zulfa temukan dari perpisahan ini adalah bahwa kehilangan tuh bisa menjadi kesempatan untuk menemukan diri sendiri. Saya tidak gagal, saya sedang bertumbuh. Kalimat itu menunjukkan betapa kuat dan matang ya Kak, pemikiran Kak Zulfa sekarang. Saya pengen Kak Zulfa mengingatnya setiap kali menghadapi tantangan. Jadi apa yang dulu kamu anggap akhir ternyata menjadi awal perjalanan baru di hidup Kak Zulfa. Oke Kak, saya bahkan mulai merasa bersyukur pernah mengalami semuanya. Jadi rasa syukur itu sebagai bentuk tanda penerimaan sejati ya Kak Zulfa. Kak Zulfa sudah mencapai tahap penerimaan diri, jadi itu kayak puncak perubahan pikiran Kak Zulfa yang tadinya negatif menjadi lebih positif dan lebih menenangkan lah ya Kak Zulfa dalam konseling kita. Sekarang kita sampai di sesi terakhir dari rangkaian konseling ini. Saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih karena Kak Zulfa telah berproses dengan sangat terbuka dan konsisten ya Kak. Jadi sebelum kita menutup, saya ingin dengar apa kesan Kak Zulfa selama mengikuti 3 sesi konseling ini. Sebelumnya saya terima kasih banget sama Kak Nadia udah bantu saya sampai di titik ini. Jadi saya merasa sangat amat terbantu sih Kak pastinya. Awalnya kan saya nggak nyangka cuma dengan mengubah cara berpikir, perasaan tuh bisa berubah sebesar ini ternyata. Saya merasa lebih berharga dan lebih mengenal diri saya sendiri. Terima kasih ya Kak, saya senang banget mendengarnya. Itu kayak memang tujuan dari konseling kita. Jadi konselingnya tuh saya hanya membantu Kak Zulfa mengubah cara pandang biar Kak Zulfa itu bisa melalui hari-harinya itu kayak lebih sehat secara emosional juga.
Jadi Kak Zulfa, kalau nanti sedang menghadapi situasi yang sulit lagi, apa yang akan Kak Zulfa lakukan supaya nggak terjebak dalam pikiran negatif seperti dulu? Saya pasti akan berhenti sejenak dulu sih, mengenali pikiran negatif yang muncul, lalu menggantinya dengan makna baru yang lebih rasional dan positif, seperti yang saya pelajari di sini. Bagus sekali Kak, itu artinya Kak Zulfa udah mulai mandiri secara emosional ya. Terakhir, boleh nggak saya tahu satu kata yang menggambarkan perasaan tentang diri Kak Zulfa sekarang? Damai sih. Oke, itu kata-kata yang sangat menyentuh jujur. Saya bangga deh sama Kak Zulfa. Semoga kedamaian yang Kak Zulfa temukan ini terus bisa Kak Zulfa pelihara, dan jangan lupa menghargai setiap proses kecil yang sedang Kak Zulfa jalani. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak. Saya bersyukur banget udah ikut konseling dengan Kak Nadia. Sama-sama Kak Zulfa, saya juga berterima kasih atas kepercayaan Kak Zulfa mempercayakan saya sebagai konselornya Kakak. Jadi dengan ini kita akhiri sesi konseling kita. Yang perlu Kak Zulfa ingat, Kak Zulfa tuh nggak lagi berjalan sendirian. Kak Zulfa udah punya kekuatan dalam diri Kak Zulfa sendiri. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama Kak.